TIK hebat. Oke, guys, pada siang hari ini kita bersama dengan guru-guru hebat di Kabupaten Magetan dalam rangka diskusi, sharing, duduk bersama sambil santai-santai di Kemuning Karanganyar. Pada siang hari ini saya juga ditemani dengan Bu Ani. Halo, gitu. Halo. Ada Bu Anissa. Halo. Kemudian Bu Padma. Hai. Bu Elizabeth. Halo. Oke, pada siang hari ini ada banyak hal yang kita ngobrolkan ya teman-teman semuanya di seluruh penjuru tanah air. Kita sebagai guru TIK saat ini mengalami ujian ya, istilahnya ujian ya teman-teman ya. Ujian secara tantangan ya, tantangan yang membuat kita semakin belajar banyak hal. Mungkin ada satu hal ya yang pada siang hari ini akan kita angkat temanya, yaitu tentang suka duka guru TIK di masa pandemi. Wah, ini saya kira hal yang luar biasa, tidak hanya guru TIK ya, tapi seluruh guru di Indonesia mengalami perubahan atau mengalami hal yang harus dirubah dengan adanya pandemi ini. Mungkin ada pengalaman dari rekan-rekan ini ya, terkait dengan suka dukanya. Mungkin dari Mbak Ani dulu, Mbak Ani. Bagaimana Mbak Ani untuk suka dukanya, atau mungkin sukanya dulu baru dukanya, atau bagaimana? Silakan Mbak Ani. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman mengajar selama pandemi. Oke. Sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu anak-anak lebih termotivasi untuk belajar secara mandiri. Kemudian kita berikan sebuah tantangan atau challenge. Kemudian nanti saya memberikan reward ketika anak-anak itu berani menerima tantangan dari saya. Sebagai contoh. Ya. Kalau rewardnya seperti apa itu? Rewardnya itu biasanya. Saya berikan sebuah penilaian. Ketika misalkan begini, sekolah kami kan masuknya itu hanya 40 menit. Oh gitu. Di setiap online-nya itu. Kemudian ada kegiatan praktek. Nah, kemudian dari kegiatan praktek misalkan analisis data, kemudian saya memberikan sebuah tantangan untuk belajar mandiri tentang misalkan pembuatan komik digital di Canva. Nah, kemudian siapa yang berani menerima tantangan itu, saya memberikan bonus nilai A pada ranah keterampilan. Oh gitu. Ya. Berarti itu kayak reward ya, anak-anak seneng ya mestinya ya. Dan itu justru memberikan semangat bagi mereka, karena itu belajarnya mandiri. Saya hanya memberikan garis besarnya saja. Nanti Canva begini-begini. Kenapa saya ambil Canva? Karena anak bisa menggunakan lewat HP. Jadi tidak ada kendala bagi mereka. Pasti anak-anak senengin ya. Luar biasa. Dari pengalaman saya, anak-anak tuh sangat termotivasi. Kemudian yang paling menyedihkan. Yang menyedihkan ya ketika anak-anak itu ada yang kendala. Nggak usah nangis ya tapi ya. Menyedihkan. Kendala tentang kuota. Kadang-kadang merasa kuotanya habis. Kemudian ada satu anak itu kendala pada HP. Ada HP. Tetapi HP itu bisa diatasi oleh teman-teman guru. Dipinjami gitu ya. Mereka iuran, luar biasa ya. Wah, luar biasa tuh berarti ya. Ya, kemudian ada juga yang dipinjami tab. Kebetulan di sekolah kami kan ada tab bantuan itu, jadi dipakai di situ. Berarti bisa dicarikan solusi ya. Iya. Berikutnya, apa hal yang tidak terlupakan Mbak Nisa ketika di masa pandemi ini sebagai guru TIK? TIK kan biasanya kan identik dengan harus di lab, harus belajar dengan alatnya gitu. Seperti ini gimana? Yang tidak terlupakan itu seperti apa pengalaman? Oh ya, sebelumnya agak keras ya. Dulu ya. Mungkin perkenalan dulu kalau saya agak di pinggiran sekolahnya, tapi tidak terlalu pinggir juga sih sebenarnya. Oh iya. Nama saya Ibu Anissa, saya dari SMP Negeri 1 Ngariboyo. Oke. Jadi secara geografis mungkin memang tidak di kotanya, tidak di tengah kotanya. Jadi kendalanya bukan kendala istilahnya ya. Saya agak kesulitannya adalah di tanggung jawab ke anak-anaknya. Jadi mungkin kalau di kota Mas Novi, kalau di kota itu
orang tua itu sangat berperan. Ke anak itu mungkin kepeduliannya ke anak itu lebih besar gitu ya istilahnya. Kalau kami banyak sekali orang tuanya itu yang bekerjanya itu apa istilahnya ya, jarang pulang. Kadang-kadang Di luar di kota rumah atau iya, gimana? ada yang di Di luar luar kota, kota ada ya? yang mungkin full dari pagi sampai sore. Hmm. Kemudian mereka juga dari apa istilahnya ya, memang tingkat ekonomi, tingkat pendidikannya itu juga tidak tinggi. Artinya mereka memang kurang Iya, apa iya. istilahnya ya, Heeh, heeh, heeh. kurang peduli sedikit gitu. Oh Jadi gitu. kita yang harus banyak-banyak memotivasi anak-anak. Mungkin pengalaman yang tak Heeh. terlupakan, Iya, yang iya. paling Apa tidak coba? terlupakan Apa ini itu? ketika ANBK kemarin. Heeh. Jadi Gimana kami itu? kendalanya bukan di alat, bukan di jaringan, bukan Mm-mm. di panitia, tapi Ya. kendalanya justru di anak. Oh Kita harus gitu. jemput pagi itu, Wah, jemput dijemput itu? 2 anak, iya. Wow. Sebenarnya anaknya ada di rumah. Wah, luar biasa ya pemirsa Anaknya ada di rumah, untuk iya. Jadi iya. mereka ada di rumah, terus kemudian orang tuanya tidak ada, masih tidur. Wah. Kita harus bangunkan, kita tunggu mereka mandi, ganti Iya, iya, baju, iya. dibawa ke sekolah. Oh gitu. Hanya untuk ANBK Hanya saja. ANBK aja ya. Hariannya apalagi luar biasa lagi. Luar biasa Kita ya. telepon gitu, orang Iya, tuanya iya. sedang bekerja. Saya di luar kota, Ibu, saya di luar kota. Misalkan saya sedang bekerja, mohon maaf tidak diangkat tadi dan seterusnya. Banyak sekali yang harus kita apa istilahnya ya? Iya. Kita bukan dijemput sebenarnya ya, kita sambangi ke rumahnya, kita motivasi di rumah. Oke. Mungkin karena terlalu nyaman ya di rumah Iya, ya, sudah beberapa waktu mereka di rumah itu terlalu nyaman, kemudian tatap muka harus ke sekolah dan sebagainya. Mungkin sedikit kendalanya di situ. Oke. Gitu. Baik Mbak Nisa, terima kasih dari SMP Sama-sama. 1 Ngariboyo ya, luar biasa. Ya. Berikutnya ke Mbak Eli dulu ya, ke Mbak Eli dulu. Mbak Eli sebagai salah satu praktisi IT ya, istilahnya sering membuat inovasi. Kira-kira apa sih yang harus dikembangkan oleh guru di saat pandemi seperti ini, Mbak Eli? Mungkin ceritakan pengalaman sebentar aja ya, 1 menit aja ya, 2 menit lah maksimal ya, jangan banyak-banyak. Terima kasih Pak Novi. Untuk guru dalam masa pandemi ini memang perlu berpikir bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak. Oke. Bisa melalui video. Betul. Dan misalkan video itu tidak harus yang terlalu berat ya. Banyak media, banyak yang istilahnya simpel-simpel aja. Yang penting apa? Nyampai ke anak. Dan itu bisa kita lewat YouTube bisa. Atau misalkan kita kecilkan ukurannya, bisa lewat kita share ke HP WA ya, itu juga bisa. Kemudian misalkan untuk penilaian kita bisa juga ya. Kita harus mau belajar ya, mau bergerak untuk mempelajari aplikasi-aplikasi. Jadi kita nggak bisa diam saja. Ya memang harus mau duduk diam. Iya, betul. Belajar sendiri dulu istilahnya gitu ya. Ikut pelatihan-pelatihan, workshop untuk mengembangkan diri. Kalau kita sudah bisa, nanti kita bisa tularkan ke teman-teman guru ya. Atau mungkin nanti mengimbaskan kita ya istilahnya ya. Nanti ke anak-anak didik kita, jadi pembelajarannya lebih menarik. Aku dikasih ini sama bu guru. Lebih istilahnya apa? Kreatif ya, kita istilahnya gitu ya. Dan itu sudah dilakukan Mbak Eli ya di sekolah ya. Siap untuk saat ini, karena memang kita kendala anak-anak HP ya kadang ya. Ya kadang HP-nya nggak support itu ya. Atau kuotanya kehabisan itu ya. Nah itu. Saya kira itu saja. Mbak Eli terima kasih. Luar biasa teman-teman dari sharing dari rekan-rekan. Berikut ini ada sedikit mungkin nasihat ya, atau semacam saran ke anak dan ke guru-guru TIK di seluruh Magetan atau di seluruh tanah air. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Padma ya, seperti mungkin semacam apa ya, mungkin motivasi ke anak dan ke guru TIK di seluruh Indonesia. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Novi. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit masalah motivasi, terutama untuk guru-guru TIK. Memang guru TIK adalah otaknya di sekolah. Oke. Semua kegiatan. Iya, benar sekali, betul sekali, saya setuju itu. Fokuskan kepada guru TIK. Oke. Mereka memang orang pintar, orang hebat. Semua kegiatan terfokus ke guru TIK. Untuk itu, marilah kita memperdalam ilmu.
lebih Siap. mempelajari materi-materi atau mungkin masalah TIK yang akan datang lebih menantang bagi guru TIK. Iya. Selain itu, Terus? guru TIK harus mempunyai kemauan untuk lebih berkembang, terutama untuk sekolahnya. Masing-masing. Sekolah masing-masing. Selain itu untuk kabupaten membawa nama baik Kabupaten Magetan, mungkin ikut lomba-lomba di dalam kegiatan IT. Oh gitu. Yang ada ya. Sekarang ini kan saling bersaing. Iya. Untuk memajukan IT di kotanya masing-masing. Iya sih, betul Mungkin sekali. seperti itu dari saya, Pak Novi. Oke, terima kasih. Luar biasa rekan-rekan semuanya. Ini tadi sedikit sharing. Kira-kira perasaannya bagaimana hari ini? Kira-kira seneng nggak? Kira-kira kita duduk bersama, kita sharing di sini tuh kira-kira seneng apa enggak teman-teman? Luar biasa. Bisa mengeluarkan unek-unek ya? Luar biasa sekali karena kita bisa berbagi, bisa sharing dengan teman-teman yang ada di sini. Iya, ini sharing kita untuk berbagi sedikit ya. Mungkin nanti akan bisa lain kali nanti kita akan sharing dengan tema yang lain. Semoga bermanfaat. Dan pada siang hari ini kita dari MGMP TK Kabupaten Magetan kita terus berinovasi, kita terus bergerak untuk memajukan pendidikan di Magetan, khususnya di sekolah masing-masing, bahkan di seluruh tanah air. Semoga rekan-rekan semua di rumah sukses juga, sehat, jaga prokes untuk kita bersama. Sudah cukup teman-teman ya? Oke, kita tutup dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. TIK hebat, luar biasa. Terima kasih.